menjelaskan bagaimana anatomi organ vegetatif dan generatif dari tumbuhan anting-anting atau Acalypha caricaea. Yuk tonton videonya, semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan morfologi dari tumbuhan anting-anting atau Acalypha caricaea. Yang pertama ada bagian depan daun, penampakannya seperti ini. Kemudian bagian belakang daun. Nah, untuk bagian batang kita bisa lihat yang di bawah ini. Kemudian ada juga bagian akarnya. Kita bisa melihat penampang melintang daun anting-anting atau Acalypha caricaea ya. Ini dilihat dengan perbesaran 10 kali. Nah, yang pertama ini ada bagian trikoma. Nah, trikoma itu sendiri adalah salah satu alat tumbuhan atau derivat dari jaringan epidermis. Nah, trikoma atau rambut daun banyak ditemukan di tulang helaian daun, di biji, dan ada juga yang terdapat di buah yang disebut dengan rambut buah. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya fungsi sekresi, trikoma dibedakan menjadi dua, yaitu trikoma glandular dan trikoma non-glandular. Sedangkan berdasarkan jumlah sel penyusunnya, trikoma itu dibedakan menjadi dua juga. Ada uniselular dan multiselular. Dan yang kedua, ini kita bisa melihat di situ ada kutikula. Kutikula sendiri, dia merupakan bagian dermal dari anatomi daun. Nah, yang ketiga terdapat epidermis, di mana epidermis juga merupakan dinding sel bagian luar. Di sini ada bagian luar dari tumbuhan ini, yaitu dari epidermisnya. Kemudian yang keempat ada jaringan palisade. Di sini ada jaringan palisade dan ada juga jaringan bunga karang. Nah, jaringan bunga karang ini terdapat di bagian nomor 5. Jadi dia terdapat di bagian sebelah sini. Kemudian ada xilem dan phloem. Xilem dan phloem. Jadi xilemnya ini supaya kita mudah untuk membedakan antara xilem dan phloem. Intinya xilem itu lebih besar daripada bulatannya si phloem. Dan ada juga yang kolenkim. Nah, bagian kolenkim itu yang bagian bawah sini, bagian ujung dari anatomi daun ini. Seperti itu. Baik, di sini lanjut lagi yaitu tentang bagian dalam daunnya tadi. Di tumbuhan anting-anting memiliki stomata. Jadi stomatanya bisa dilihat di sini meskipun tidak begitu jelas. Dia merupakan tipe stomata yang anisositik. Nah, apa sih itu stomata anisositik? Jadi, stomata itu memiliki beberapa tipe. Antara lain ada tipe anomositik, tipe anisositik, tipe parasitik, dan tipe diasitik. Nah, tipe anomositik itu adalah tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis di sekitarnya. Kalau tipe anisositik, yaitu sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak berukuran sama. Kemudian tipe parasitik merupakan tipe sel penutup yang didampingi oleh sel tetangga yang berjumlah 1 atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Sedangkan tipe diasitik itu tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Jadi bedanya antara parasitik dan diasitik itu jumlah sel tetangganya, dan bedanya tipe anisositik dan anomositik dari bentuk dan ukuran selnya. Jadi ada yang sama, ada yang beda gitu. Kemudian kalau kita perjelas lagi dari tipe stomata yang anisositik tadi dari daun anting-anting, itu yang pertama di sini itu terlihat, tidak begitu terlihat sih, di situ ada sel pelindungnya dari bagian dari stomata anisositik. Kemudian yang kedua ini ada celah stomatanya, jadi di bagian sini ada celah dari stomata. Kemudian yang ketiga di sini ada, di sebelah sini dia merupakan sel pembuka dan di bawah ada sel penutupnya. Kemudian kita lanjut ke batang. Nah, di sini kita sudah melihat yaitu penampang membujur dari batang anting-anting. Di sini dilihat dengan perbesaran 10 kali. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini terdapat rambut. Nah, biasanya di sini itu disebut sebagai rambut penutup. Kemudian yang kedua di sini bagian luar juga dia terdapat kutikula. Nah, kutikula itu kan juga bagian dermal dari jaringan. Nah, dia terdapat di bagian yang paling luar. Ada kutikula. Kemudian di bawahnya kutikula, di bagian bawah kutikula ini dia terdapat epidermis. Kemudian terdapat juga sklerenkim, di bawahnya epidermis. Jadi berurutan. Sehingga tidak
membingungkan kita ketika belajar anatomi dari batang. Nah, jadi bisa dilihat dari rambutnya, kemudian bagian dalamnya itu ada petikula, terus bawahnya ada epidermis, terus kemudian ada sklerenkim, kemudian ada parenkim yang di bawahnya itu yang bagian 5, jadi bagian sini itu ada parenkim, kemudian yang bawahnya lagi di sini ada berkas pembuluh. Nah, berkas pembuluhnya ini dibagi menjadi 2, ada phloem dan xilem. Baik, dan yang terakhir di sini akan ada akar dari tumbuhan anting-anting. Nah, ini bisa dilihat penampang melintang akar anting-anting dengan perbesaran 100 kali atau 10 kali juga bisa. Di sini yang pertama ada xilem, sini, dan ada phloem. Jadi bedanya kan tadi kalau xilem dia bulatannya lebih besar dan phloem itu bulatannya lebih kecil gitu. Dan ada juga jaringan epidermis yang paling luar dan ada parenkim cortex, artinya dia itu jaringan parenkim yang ada di luar dari bagian tumbuhan ini gitu. Nah, sebenarnya fungsi dari xilem dan phloem itu adalah kalau xilem itu merupakan jaringan pengangkut cairan yang berasal dari bagian-bagian tumbuhan, terutama berasal dari akar menuju daun. Nah, biasanya xilem itu disebut juga pembuluh kayu. Nah, sedangkan phloem itu merupakan jaringan pengangkut hasil fotosintesis yang berasal dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan yang lain. Nah, jaringan phloem ini biasa disebut juga pembuluh tapis, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, videonya sudah selesai dan semoga dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat juga. Terima kasih teman-teman.